Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Pusri Palembang, yang terhormat Bapak dan Ibu Bidang Kurikulum, Kesiswaan dan Sarana Prasarana, yang terhormat Bapak dan Ibu Pustakawati, staf tata usaha, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Honorable of Headmaster of Pusri Junior High School, the Honorable of Vice Headmaster Curriculum, students, facilities and infrastructures of Pusri Junior High School, the Honorable of our teachers and friends who are blessed by God. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan majelis taklim pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Praise and our constituency on the continuation of the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of grace and blessing, we can carry out the Ta'lim Assembly this morning. Don't forget the salawat and salam we give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, along with his family, friends, and followers until the end of time. Adapun susunan acara majelis taklim pada pagi hari ini, 1 pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, 3 kata sambutan dari perwakilan OSIS, 4 ceramah, 5 pembacaan doa, dan 6 penutup. As for the arrangement of the Ta'lim Assembly this morning are 1. Opening, 2. Reading Quran and Sari Tilawah, 3. Greeting from the Students' Council representatives, 4. Colton, 5. Reading of prayers, and 6. Closing. Sebelum memulai acara majelis taklim pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Kepada Marsha dan Rifki dipersilakan. Then, let us listen to the reading of the Quran along with the sari tilawah. To Marsha and Rifki are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah atas segala firman. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Marsyada Rifki. Semoga yang membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Thanks to Masya and Rifki. Hopefully those who read and listen will get a reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari perwakilan OSIS kepada Dimas dan Rizku. Kami persilahkan. Next, let's listen to the greeting from the Students' Council representatives. To Dimas and Rizku, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi nasta'inu ala umari dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan majelis taklim pada kali ini. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami perwakilan OSIS SMP Pusri Palembang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengisi majelis taklim kali ini. Adapun tema untuk majelis taklim kali ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Praise and gratitude we give to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because Allah's grace and guidance, we can attend Majlis Taklim this time. And don't forget salawat and greetings we give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We represent the Pusri Junior High School Student Council says thank you very much for being given the opportunity to fill this Majlis Taklim this time. The theme of the Majlis Taklim this time is Faith to Qada and Qadar. Hopefully, what we present will be useful for all of us. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, that's all we can say. If there is any mistakes, we apologize. To Allah, we beg forgiveness. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dimas dan Rizku atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Hasanul. Kepada Hasanul, kami persilahkan. Thank you to Dimas and Rizku for the greetings. Now, let's listen to the content that will be delivered by Hasanul. To Hasanul, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama tak lupa kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan menonton video majelis taklim kita pada pagi yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman artinya harus diyakini dari hati, percaya atas lisan, dan dilakukan sebagaimana amal perbuatan. Qada artinya ketetapan, yang dimana ketetapan tersebut sudah ditetapkan sejak zaman azali. Apa sih azali? Azali adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak makhluk atau kaum tersebut belum lahir atau belum diciptakan. Qadar artinya ukuran yang berarti
ukuran tersebut sudah diukur atau dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelumnya. Qada dan qadar sering kita sebut dalam bahasa kita yaitu takdir. Sekarang kita masuk ke manfaat beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai manfaat yang sangatlah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia. Di antaranya adalah yang pertama, membuat semangat berikhtiar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang nasib manusia yang sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia tidak tahu atas nasibnya. Manusia tidak boleh menunggu hingga menyerah atas nasibnya tersebut. Manusia harus tahu nasibnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mempelajari dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disertai dengan berikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah melakukan suatu hal yang baik dengan dasar keyakinan dan kesungguhan yang sangatlah tinggi akan membuahkan hasil yang baik bagi dirinya sendiri. Ketika kita berikhtiar, maka sama saja kita menyemangati hidup kita sendiri. Dengan pemahaman seperti ini, orang-orang akan bekerja keras agar mencapai kesuksesan. Contohnya adalah seorang pedagang yang berhidup hemat disertai dengan berikhtiar ketika ia bekerja. Selama ia bekerja, ia terus-menerus berikhtiar dan bersabar. Hingga pada suatu ketika dagangannya laris begitu saja dan usahanya tersebut berkembang hingga ia bisa membuat usahanya tersebut di rumah sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia hanya memperoleh apa yang mereka usahakan, dan usaha mereka tersebut akan diperlihatkan kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 40. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi cobaan. Ketika orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia tahu bahwa kehidupan adalah cobaan-cobaan yang harus dihadapi dengan cara bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap mental yang kuat, teguh pendirian, berani menghadapi tantangan, dan tidak menyerah dalam kesulitan. Teguh pendirian berarti tidaklah mudah goyah dalam memegang prinsip kehidupan. Berani menghadapi tantangan berarti berani dalam menghadapi cobaan, kesakitan, kesengsaraan, hingga kesulitan, dan mencari jalan keluarnya tanpa menyerah dalam kesulitan. Dan pada akhirnya masalah tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah manusia hanya mengira mereka dibiarkan begitu saja dalam keadaan mengucap kami beriman dan mereka tidaklah diuji. Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, sadar bahwa cobaan adalah qada dan qadar milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus tahu hakikatnya adalah dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ada seorang yang terkena musibah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ia mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari beriman kepada qada dan qadar adalah kita harus mempercayai adanya qada dan qadar. Karena itu sama saja kita mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus tahu bahwa qada dan qadar itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mempercayainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya M. Hasanur Rafiansyah selaku penceramah pada majelis taklim pada kali ini memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada salah kata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hasanul. Semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Radit. Kepada Radit kami persilahkan. Thank you to Hasanul for the call too. Hopefully all that is delivered can be useful for all of us. Amin ya robbal alamin. Next, reading prayer that will be led by Radit. To Radit, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najta minas syarri wal afwa indal hisab. Sadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Radit. Selesai sudah acara majelis taklim kita pada pagi hari ini. Untuk menutupnya, marilah membaca hamdalah. Thank you to Radit. We have finished our Ta'lim assembly this morning. To close it, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Jihan Bonita dan teman saya Afra Naila Ramadhani memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. I am Afra Naila Ramadhani and my friend Jihan Bonita apologize if there is any wrong word. To Allah we beg forgiveness. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.